Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfili Sanihaya, NIM 1220060 dari kelas HSP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi perkuliahan dalam mata kuliah fikih jinayah tentang jarimah hudud, qisas dan diyat, taksir dan relevansinya dengan hukum Islam, serta reformasi dan positifikasi hukum Islam guna memenuhi tugas ulangan akhir semester genap. Materi yang pertama yaitu jarimah hudud. Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan batas, jenis, dan jumlahnya yang menjadi hak Allah melalui dalil nakli, dan hukuman tersebut tidak dapat ditambah ataupun dikurangi oleh siapapun, dan juga tidak mempunyai batas tertinggi maupun terrendah. Dalam jarimah hudud terdapat 7 macam jarimah, diantaranya 1. Zina. Sanksi hukumannya yaitu dicambuk atau didera sebanyak 100 kali bagi pezina yang belum berkeluarga, dan dilempari batu sampai mati atau hukuman rajam bagi pezina yang sudah berkeluarga. Yang kedua, qadhaf atau menuduh orang berbuat zina. Sanksi hukumannya yaitu jika hukuman pokok maka didera sebanyak 80 kali, dan jika hukuman tambahan maka persaksian pelaku tidak akan diterima selama-lamanya. Yang ketiga, syirbah atau meminum khamar. Sanksi hukumannya yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Yang keempat, sarikoh atau mencuri. Sanksi hukumannya yaitu ganti rugi atau potong tangan. Yang kelima, riddah atau murtad. Sanksi hukumannya yaitu dibunuh. Yang keenam, buhoh, yang yaitu pemberontakan. Sanksi hukumannya yaitu diancam penjara seumur hidup atau tindak pidana penjara selama 20 tahun. Yang ketujuh, hirabah, merampok. Sanksi hukumannya yaitu dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang ataupun diasingkan. Materi selanjutnya yaitu jarimah qisas dan diyat. Jarimah qisas dan diyat adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat. Qisas adalah memberikan perlakuan yang sama atau setimpal terhadap tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan diyat adalah pembayaran ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dan jiwa. Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam jarimah qisas dan diyat. Adapun pembunuhan itu sendiri diartikan sebagai pembunuhan perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan menghilangkan nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Macam-macam jarimah qisas dan diyat ada 5, yaitu 1. Pembunuhan yang disengaja. 2. Pembunuhan yang menyamai disengaja. Yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja. Yang keempat, pencederaan sengaja. Dan yang kelima, pencederaan tidak sengaja. Sanksi hukuman jarimah qisas dan diyat diantaranya 1. Sanksi hukuman qisas, yaitu hukuman dibunuh sama seperti yang ia lakukan kepada korban. Hukuman lainnya yaitu dengan cara membayar kafarah dengan memerdekakan hamba sahaya ataupun berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, sanksi hukuman diyat, yaitu membayar kepada korban 100 unta bagi pembunuh laki-laki, dan juga diperbolehkan membayar dengan 100 dinar. Ataupun menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibnu Hasan, dan Imam Ahmad Abu Hanbal terdapat 6 jenis harta benda diyat, diantaranya unta, emas, perak, sapi, kambing, dan pakaian.
Diet itu ada kalanya berat dan ada kalanya ringan. Diet yang ringan dibebankan atas pembunuhan yang tidak disengaja. Dan diet yang berat dibebankan atas pembunuhan yang serupa kesengajaan. Materi yang ketiga yaitu jarimah taksir dan relevansi dengan hukum di Indonesia. Jarimah taksir adalah tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran bagi pelaku tersebut jera dan bertujuan agar tidak mengulanginya lagi. Sanksi hukumannya bersifat mendidik dan tidak mengharuskan dikenai hukuman had. Hukumannya berupa penjara, skorsing, ataupun pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan juga hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Menurut saya, relevansinya jarimah taksir dengan hukum di Indonesia itu masih berkaitan, karena di Indonesia itu sendiri yang menerapkan jarimah taksir. Sebagai contoh dalam kasus pencemaran nama baik seseorang, yang mana kasus tersebut sebaiknya ditangani oleh seseorang penguasa yang ada dalam masyarakat tersebut untuk ditindaklanjuti. Materi selanjutnya, reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi hukum adalah perubahan drastis untuk proses pembentukan, penegakan, dan kesadaran hukum dalam suatu masyarakat ataupun negara. Konsep reformasi itu sendiri ada 3, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dan juga terdapat beberapa konsep reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia, diantaranya 1. Terdapat kemajuan dan perlindungan HAM. Yang kedua, mekanisme kontrol yang efektif. Yang ketiga, aparatur penegak hukum yang profesional. Yang keempat, tidak adanya intervensi terhadap lembaga peradilan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.